Apa gunanya membangun kota yang menaranya mencakar langit? Apa gunanya menguasai dunia kalau kehilangan nyawanya sendiri? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 17 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Barang siapa kehilangan nyawa demi aku dan Injil akan menyelamatkan nyawanya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, ajarilah kami bahasa Yesus Putramu. Semoga kata-kata penuh kesabaran dan pemaafan selalu diletakkan pada lidah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan Markus bab 9 ayat 1. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kerajaan Allah telah datang dengan kuasa damai, kuasa ketenteraman, kuasa kasih supaya orang hidup satu sama lain, saling mengasihi karena ia telah mendapatkan kasih dari Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun bertanya, apa gunanya membangun kota yang menaranya mencakar langit? Apa gunanya menguasai dunia kalau kehilangan nyawanya sendiri? Bagi Injil menyelamatkan itu kehilangan dan kehilangan itu keuntungan. Yesus memberikan teladannya tanpa syarat. Oleh sebab itu para pengikut harus bertindak hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, maka kita pun harus melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian secara cepat tanpa permenungan, apakah kita mampu mengikuti Yesus? Apakah kita bisa melepaskan kelekatan-kelekatan sekaligus kenikmatan duniawi
Sementara kita tahu dunia ini selalu menawarkan keenakan, kenikmatan, dan kelekatan. Siapa yang kaya dia dihormati. Siapa yang memiliki dia dihormati. Siapa yang berkuasa ia dihormati. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita melihat dalam konteks kehidupan kita? Apa yang menjadi pemahaman Petrus yang diceritakan dalam bacaan? Sebagaimana ia harus berani melepaskan. Saudara-saudari, kita tahu Yesus menderita dan wafat, ia harus bangkit. Namun Petrus menolaknya. Oleh sebab itu ia dihardik oleh Tuhan Yesus, nyala iblis. Sekarang kita harus memahami Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Sang Kristus yang datang. Bukan seperti pemahaman Petrus yang memahami Mesias sebagai pemimpin politik, seperti yang dipikirkan manusia pada umumnya. Melainkan Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah, berarti ia harus berani melepaskan kelekatan duniawi. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memperkenalkan akan keselamatan hidup yang paling utama, yang semestinya manusia perjuangkan, yaitu karena kasih Allah dia harus berani memperjuangkan kehidupan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itu kita sebagai orang beriman Katolik mengikuti Yesus dengan tulus dan ikhlas, harus berani menderita, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Sulitkah? Memang, jika kita tidak mau melakukannya. Mudahkah? Ya, jika kita melakukannya dengan setia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, kami bersyukur karena telah menerima sabda-Mu. Kami bersyukur bahwasanya sabda-Mu telah menjelma menjadi manusia. Perkenankanlah kami mengikuti Dia, membawa kerukunan dan kedamaian ke dalam kehidupan dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.